melihat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat 4 sampai dengan dan ayat 6. Nah, ini masih berlanjut dari yang sebelumnya. Mari kita lihat bersama-sama. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sahabat, doa yang saya kasihi dalam Tuhan. Daud pernah mau dilemparin batu. Musa pernah mau dilemparin batu oleh rakyat. Yesus pernah mau dilemparin batu, dirajam. Saudara yang saya kasihi, pergumulan hidup dari para pelayan-pelayan Tuhan, ya, begitu luar biasa berat. Kita melihat bahwa kesulitan hidup, ya, kesulitan hidup itu terjadi begitu mudah. Kadang-kadang gak kita sangka, gak kita undang. Dan kesulitan hidup juga mudah membuat seseorang mencari jalan keluar untuk meninggalkan kehendak Tuhan. Sebaliknya, kehendak Tuhan tidak pernah meninggalkan yang sedang bergumul dalam kesulitan hidup. Dengar, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sedang bergumul dalam kesulitan hidup. Ketika Ibu Juni Teja berdoa dalam kesulitan hidup, Tuhan dekat, Tuhan jawab. Ketika Pak Alex yang tadi kesaksian punya kesulitan hidup, Tuhan tidak meninggalkan dia yang sedang bergumul. Yang sering terjadi adalah bahwa kesulitan hidup membuat seseorang anak Tuhan mencari jalan keluar, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, kita harus mencontohi Daud. Ketika dia begitu bergumul mau dilemparin oleh rakyat dengan batu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu dikatakan di 1 Samuel pasal 30 ayat ke-6. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita ketika mengalami pergumulan hidup? Ya, kita harus tahu bahwa kesulitan hidup bisa membuat kita meratap sampai kehabisan air mata. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 30 ayat 4, di situ dikatakan Daud pernah menangis. Oh, sahabat doa mengenal Daud, orang yang nyanyi memuji Tuhan. Wah, Daud pencipta lagu yang luar biasa. Daud banyak menghasilkan pujian yang luar biasa. Mazmur banyak lagu. Tapi lihat kenyataan hidup. Bahwa Daud dan rakyat Daud pernah menangis sampai kehabisan, sampai tidak kuat tenaga lagi, sampai menangis tidak kuat lagi. Karena itu, saya mau sampaikan, kesulitan hidup bisa membuat kita meratap sampai kehabisan air mata. Tetapi mata iman tidak boleh kehilangan arah dan tertutup oleh derayan air mata. Kita boleh terasa kabut menutupi mata kita. Bahkan mata kita tidak mampu menatap lagi karena derayan air mata. Ketika pasangan kita terambil, ketika ada bencana menimpa keluarga, ada tantangan, ada panggilan dari institusi, ada pertanggungjawaban di belakang, difitnah orang, ditantang. Itu bisa terjadi sampai kita berlutut menangis di hadapan Tuhan, nggak ada yang tahu. Tetapi mata iman kita tidak boleh kehilangan arah. Dan tidak boleh tertutup oleh derayan air mata. Mata iman kita biarlah seperti Daud. Dia menangis sampai kehabisan tenaga, tapi imannya dia tetap tertuju kepada Tuhan. Ayat 6 berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sahabat doa, hari ini, di waktu yang singkat ini, saya mau mengajak kita untuk memilih. Ada dua pilihan ketika masalah besar menimpa kehidupan kita. Masalah itu memisahkan kita dari Tuhan
atau masalah itu mendorong kita makin mencari Tuhan. Lihat, ya, 3 hal ini. Masalah itu ada di tengah-tengah antara ini Tuhan, ini kita, dia di tengah, berarti memisahkan kita dengan Tuhan. Atau masalah ini posisinya di sini, mendorong kita dekat dengan Tuhan. Saudara, ini pilihan kita. Saya berdoa bahwa sahabat-sahabat yang bersama saya dan semua yang mengikuti live streaming dari YouTube mengambil keputusan bahwa kalau masalah terjadi, kami tidak mau dipisahkan oleh apapun juga dengan kasih Kristus. Tidak ada masalah, baik itu kelaparan, dirajam, dianiaya, difitnah, disiksa, disingkirkan, tidak dimengerti, kami tetap semakin dekat, bahkan mendorong kita dekat dengan Tuhan. Masalah membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Dan inilah jawabannya. Bu Juni, Teja, Pak Alex sudah memberikan jawabannya. Bahwa hidup mereka di akhir tahun, mereka berdoa. Mereka mau lebih dekat dengan Tuhan. Soalnya 2021 belum tentu lebih mudah. Bulan Juli ke depan, Agustus belum tentu lebih gampang keadaan. Tetapi apapun yang terjadi, kita ambil keputusan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Dan dengan kesaksian Bu Juni dan Alex, kita mendengar sesuatu. Bahwa mereka memilih untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka mereka datang ke sahabat doa. Mereka memutuskan Senin sampai Jumat cari Tuhan jam 5. Tidak mudah untuk lakukan itu. Tetapi mereka melakukannya sampai hari ini. Saya percaya semua sahabat doa yang di Zoom dan yang mendengarkan live di YouTube adalah orang-orang memilih yang kedua. Bahwa masalah mendorong mereka makin dekat Tuhan. Masalah bukan menjauhkan dari Tuhan. Karena itu, ketika sahabat doa dibentuk, saya melihat luar biasa. Semakin hari Tuhan tambahkan jiwa. Tuhan tambahkan jiwa. Hari ini Tuhan bawa Ibu Peggy, Tuhan bawa Bu Sinta, Tuhan bawa Bu Royce, ada Rita, ada Lani, ada Ernie, ada Maitri Ningsi. Itu adalah keputusan orang-orang yang makin mau dekat dengan Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya di Senin pagi jam 5. Dari khotbah hari ini, jadi berseri, saya selesai sampai di sini. Saya mengingatkan kita bersama-sama sekali lagi untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, kita memutuskan kesulitan hidup tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Kesulitan hidup tidak membuat kita cari jalan keluar yang mudah, mencari jalan keluar meninggalkan kehendak Tuhan. Tetapi pergumulan yang kita alami, kita mencari kehendak Tuhan. Tuhan, maksudmu apa pergumulan saya ini? Tuhan, rencana Tuhan apa? Saya mengalami keadaan seperti ini. Kesulitan hidup bisa membuat kita berderai air mata. Tetapi air mata tidak menutupi mata iman kita. Kita akan memandang Tuhan. Pergumulan hidup, kesulitan hidup tidak membuat kita terpisah dari Tuhan. Tetapi bahkan mendorong kita bersujud, berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan. Meminta kekuatan dari Tuhan. Amin. Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi. Tuhan berkati kita semua.